Sobat Kreatif, kopi sekarang menjadi salah satu minuman favorit bagi banyak orang. Sebelum siap diolah dan disajikan, biji kopi melalui proses yang sangat panjang loh Sobat Kreatif, seperti biji kopi yang diolah di Mataraman Roaster. Gimana Sobat Kreatif, penasaran gak gimana sih proses pengolahan biji kopi yang ada di Mataraman Roaster? Yuk kita menuju ke lokasi produksinya. Sobat Kreatif, kali ini kita akan menyusuri jejak pengolahan kopi di Mataraman Coffee Roastery yang dibuat dengan sepenuh hati, hingga akhirnya bisa menemani kalian dari pagi yang sunyi hingga malam yang penuh renungan. Ngomongin tentang kopi, kita pasti lebih sering fokus ke rasa, aroma, atau tempat ngopinya. Tapi sebenarnya ada perjalanan yang panjang loh sebelum itu semua. Dari biji-biji kopi yang dipetik sampai akhirnya dipanggang dan jadi rasa yang akrab di lidah kita. Halo, saya Reza Aditya Saputra. Saya adalah owner dari Mataraman Coffee Roaster. Kalau dari awal berkecimpung di dunia kopi sebenarnya dari tahun 2017. Mengawali karir tuh sebagai barista, mungkin dimulai dari nol kayaknya. Dari barista, kemudian selang 2 tahun kerja di salah satu coffee shop di Banjarbaru, kemudian pindah ke coffee shop yang lebih proper lah kayaknya. Kemudian dari pindah itu saya berkeinginan untuk salah satunya untuk belajar di roasting kopi. Nah, alhamdulillah di coffee shop yang baru itu saya berkesempatan untuk pertama itu menjadi asisten roasting kayak gitu. Kemudian kerja sebagai barista juga, dan habis shift kerja kemudian lanjut roasting kopi. Kemudian saya dipercaya jadi head roaster lah pada waktu itu, yang menjadi roaster utama di coffee shop tersebut. Dan kemudian setelah lumayan lama, sekitar 5 tahun lebih, kemudian sambil mengumpulkan modal, akhirnya saya buka coffee roasting sendiri, yaitu Mataraman Coffee Roaster. Sebenarnya Mataraman ini sudah ada sejak 2023 lalu. Semakin kesini dengan pesatnya industri kopi dan perkembangan coffee shop juga menjadikan roasting kopi ini sebagai peluang bisnis gitu. Karena semakin perkembangan coffee shop ini begitu cepat, tapi tidak banyak yang menjadikan bisnis coffee roasting ini sebagai bisnis utama. Karena mungkin di roasting kopi ini sedikit lebih kompleks pekerjaannya, karena kita bermain quality control gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke bagian pasar yang mungkin coffee shop yang menengah atas, untuk coffee shop menengah ke bawah, atau yang menengah gitu. Dan alhamdulillah produk Mataraman Coffee Roaster bisa diterima dengan baik di semua coffee shop. Kalau untuk bahan baku khususnya robusta ya. Kalau robusta kita sudah memakai biji kopi lokal sih Kak. Mungkin masih diselingi dengan biji dari luar lah. Tapi kita cuma berkeinginan semoga produksi lokal juga lebih banyak, dan kita juga sebagai pelaku roastery bisa menyerap lebih banyak, dan itu cukup membantu untuk petani lokal gitu. Mungkin dari segi kualitas, dari segi harga, alhamdulillahnya untuk lokal sudah mulai bersaing gitu. Dan untuk standar saya sendiri di roastery yang ini lumayan cukup untuk masuk di pasaran. Untuk kebun kopi lokal sebenarnya saya partneran sih sama teman di
Desa Lok Tunggul, Kecamatan Pengaron. Kalau kendala sih biasanya kalau kita ngambil biji kopi dari luar ya, itu biasanya kita lebih kendala di ongkir sih Kak, ongkos kirim. Karena shipping ke Kalimantan lumayan mahal. Mungkin untuk produksi kopi lumayan banyak untuk lokal, tapi tidak pernah sampai ke roastery lokal. Mungkin itu aja sih kendalanya. Karena mungkin kebanyakan roastery lokal ini belum mengetahui kalau kita tuh punya produksi kopi juga gitu, khususnya untuk Robusta ya. Kalau di Jawa kan ada Robusta, ada Arabica, Excelsa, sama Liberica. Nah mungkin untuk lokal lebih banyak ke Robusta. Selebihnya sih kalau kendala mungkin jarak sih Kak. Jarak untuk ke kota gitu biasanya. Kalau pemasaran kopi alhamdulillah sudah masuk Banjarbaru, Martapura, Banjarmasin, mungkin ada sebagian di Kalteng, Kalimantan Tengah, sama Hulu Sungai sih Kak. Kalau lewat media biasanya lebih banyak di Instagram sih, karena untuk Instagram kayaknya lebih luas jangkauannya. Mungkin untuk kontribusi dari pemerintah, mungkin permudahkan segala izin usaha lah, izin usaha, kemudian PIRT-nya juga. Maksudnya dipermudah itu ya permudah pengusaha lah untuk mengajukan itu. Di perkopian mungkin lebih banyak membuat acara tentang kopi kita sendiri. Kenalkan kopi lokal kita dan kenalkan juga kopi lokal kita juga mampu bersaing dengan kopi dari luar. Kalau tidak ada kontribusi pemerintah, bagaimana pelaku coffee roaster, khususnya roaster ini bisa mengetahui bagaimana kondisi kebunnya gimana, kondisi di sananya bagaimana, dan hasil produksinya pun bagaimana. Kalau untuk pesan-pesan untuk pengusaha, saya pribadi masih baru, ya kan, mungkin jalani aja terus usaha yang diyakini, kemudian jangan pernah putus semangat, dan juga jangan lupa berdoa. Nah, gitu. Di balik secangkir kopi yang harum, ada bara semangat yang tak pernah padam. Roasting bukan hanya hitungan derajat atau menit, tapi juga bahasa, rasa, insting, dan jiwa yang terasah. Ini bukan sekedar usaha, ini adalah suara dari peracik rasa yang dengan sepenuh hati membuktikan kalau kopi lokal juga bisa lahir dengan kualitas terbaik.